Uji homogenitas oleh saya Miko Orlando. Baik, pada kesempatan kali ini saya membagi beberapa subbahasan untuk video kali ini. Introduction, perkenalkan, nama saya Miko Orlando. Saya mahasiswa kelas 1 TRPLB, jurusan DEMPA Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dari Kampus Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Pada bagian presentasi, saya akan menyampaikan mengenai lebih lanjut apa itu uji homogenitas. Apa itu uji homogenitas? Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama atau tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi data ataupun lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X ataupun data dalam variabel Y bersifat homogen atau tidak. Uji ini biasanya dilakukan sebagai prasyarat analisis data ataupun analisis statistik menggunakan teknik uji independen t-test ataupun ANOVA. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji homogenitas ini jika nilai signifikansi atau p-value kurang dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa variansi dari dua buah kelompok data yang tadi seperti saya tampilkan di slide awal, yakni pada misalkan variansi pada X dan Y, apabila p-value-nya kurang dari 0,05, maka dua kelompok data ini atau lebih data ini dapat kita katakan heterogen atau tidak sama alias tidak homogen. Nah, selanjutnya jika signifikansi p-value-nya dapat melebihi dari ambang batas yang ditentukan ataupun dari kriteria yang ditentukan, maka dapat kita simpulkan bahwa variansi dari dua kelompok data ini bersifat sama ataupun bersifat homogen. Penentuan homogenitas. Nah, dalam melakukan uji homogenitas kita perlu menentukan ataupun menetapkan ambang batas bagaimana cara kita menentukan sebuah data itu dikatakan homogen atau tidak. Nah, untuk menetapkan homogenitas kita menggunakan beberapa pedoman sebagai berikut. Yang pertama adalah tetapkan taraf signifikasi uji. Misalnya tadi alfa sama dengan 0,05 seperti yang saya sampaikan pada slide yang ini. Selanjutnya, kemudian yang kedua itu ada membandingkan P atau p-value tadi dengan taraf signifikansi yang telah kita peroleh. Selanjutnya yang ketiga, jika signifikansi yang diperoleh melebihi dari yang kita tetapkan, maka variansi setiap sampel ataupun variansi data yang kita uji tadi bersifat sama atau bersifat homogen. Selanjutnya, jika signifikansinya kurang dari ambang yang kita tetapkan, maka variansi dari setiap data yang telah kita tetapkan adalah bersifat heterogen ataupun tidak sama, atau bahasa lebih mudahnya adalah tidak homogen. Nah, selanjutnya dalam melakukan uji homogenitas untuk contoh kasus yang akan saya tampilkan, saya menggunakan dua contoh kasus yang dimana pada contoh kasus pertama saya melakukan uji homogenitas ini dengan menggunakan uji F. Nah, untuk melakukan uji F ini kita dapat menggunakan rumus berikut seperti yang saya tampilkan pada slide berikut ini. Yang pertama itu dengan mencari variasi ataupun standar deviasi dari variabel X dan Y dengan menggunakan rumus berikut ini. Nah, selanjutnya kemudian setelah kita mencari varians tadi, kita kemudian mencari F hitung dengan membandingkan ataupun membagi dari nilai yang lebih besar dengan nilai yang kecil. Nah, jika kita punya dua buah data, variansi X ataupun variansi Y, ketika salah satu nilainya yang lebih besar, maka di bagian atas sebagai acuan dari rumus ini, maka nilai yang paling besar akan ditempatkan di atas dibagi dengan nilai yang kecil. Nah, selanjutnya dalam uji F ini juga kita perlu membandingkan F hitung dengan tabel F yang telah kita buat tadi. Jika contoh kasus yang pertama tadi saya menggunakan uji F, maka pada contoh kasus yang kedua saya akan menggunakan uji Bartlett, yang dimana uji Bartlett ini digunakan untuk menguji apakah sampel berasal dari populasi dengan varietas yang sama ataupun bisa apa saja. Nah, kemudian jika kita ingin menguji data yang bersifat banyak ataupun lebih dari 2 dengan variansi yang banyak, maka kita dapat menggunakan uji Bartlett ini. Nah, kemudian berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat kita gunakan dalam melakukan uji Bartlett untuk contoh kasus yang akan kita gunakan. Rumus-rumus ini saya dapatkan dari website statistik ceria blogspot.com sebagai referensi saya.
Kemudian ini adalah lanjutan dari bagaimana cara melakukan uji Bartlett pada uji homogenitas ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke contoh kasus yang akan saya kerjakan dengan menggunakan langsung saja masuk pada studi kasus dari dua variansi data dengan menggunakan UJF. Untuk di data ini saya menggunakan nilai sembarang untuk dua kelas, yakni kelas X dan kelas Y. Sebelumnya untuk tipe F ini kita harus mencari nilai variansi dari kedua data ini. Kita beri keterangan trik dahulu agar lebih memudahkan, sama dengan rumusnya sama dengan var. Kemudian kita drag seperti ini. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Untuk variansi nilai ini juga sama, rumusnya agar lebih cepat kita langsung saja seperti ini. Kemudian setelah mencari variansi, kita melakukan uji F atau F hitung. Caranya adalah dengan membagi variansi yang lebih besar dengan yang terkecil, yang dimana yang besar ini taruh di pembilang dan yang kecil taruh di penyebut. Jadi rumusnya adalah sama dengan, bukan rumus, lebih tepatnya sama dengan D17 dibagi dengan C16, kemudian kita enter, maka akan muncul nilai 3,16 sampai dengan kita menemukan nilai F hitungnya. Kita sekarang menghitung F tabelnya. F tabel. Untuk F tabel ini rumus yang kita gunakan adalah sama dengan pin sebagai awalan ambang batas alfa yang kita tetapkan bernilai 0,05. Kemudian degree freedomnya adalah di sini kita dapat lihat 11. Degree freedom 2 nya juga sama dengan 11. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, setelah kita peroleh variansi uji F dan F tabelnya, maka hipotesis sementara yang dapat kita dapat adalah pada contoh soal yang kedua ini. Lebih dulu saya hapus. Sama seperti uji F sebelumnya, kita pada contoh soal yang kedua ini saya menggunakan uji Bartlett. Uji Bartlett ini dilakukan untuk menguji variansi data dari beberapa kelas kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih. Nah, pada kesempatan yang kedua ini, saya menggunakan 4 buah data dari kelas A, B, C, D dengan nilai hasil belajar mereka, yang dimana nilai ini saya ambil secara sembarang. Pertama, kita harus mencari variansi datanya terlebih dahulu, sama dengan sebelumnya, rumusnya adalah sama dengan var. Kemudian kita drag, misalkan untuk yang A, seperti ini. Kemudian kita tutup kurung, maka akan muncul variansi datanya 41,87. Sama halnya dengan yang B, C, dan D, tinggal kita tarik seperti ini. Maka variansi datanya akan langsung muncul. Selanjutnya, ketika kita mendapatkan variansi datanya, kita harus menghitung DB. Ini rumusnya DB sama dengan dalam kurung N dikurang 1, artinya adalah jumlah total data ini nantinya akan dikurang 1, yang dimana pada masing-masing data ini totalnya berjumlah 6. Nah, ketika dikurangi dengan 1 maka akan bernilai 5, maka masing-masing akan bernilai 5. Kemudian variansinya, variansi ini disimbolkan dengan S pangkat 2 atau S kuadrat. Variansi ini dapat kita lihat dari sini. Cara memasukkannya adalah dengan mengetikkan sama dengan, misalkan untuk kelas A seperti ini, kemudian kita enter. Begitu juga yang untuk kelas B nya sama seperti ini, kelas C juga begitu sama, dan kelas D nya juga begitu pula sama. Selanjutnya, setelah kita memasukkan nilai varians ke dalam tabel ini, kita mencari nilai dari DB dikali varians. Caranya adalah sama dengan DB tadi ini, nilai total data yang telah dikurangkan, 6 dikurang 1 sama dengan 5. Kita kalikan dengan variansi datanya, maka kita akan memperoleh nilai 209,33. Dan untuk tipe data langsung saya kelas B, C, dan D sama, tinggal
kita drag ke bawah. Selanjutnya untuk mencari logaritma dari variansi data yang kita cari tadi, rumusnya kita menggunakan sama dengan log, kemudian kita tab, kemudian kita klik variansi datanya, kemudian kita tutup kurung, maka akan muncul nilai 1,62. Begitu pula untuk tipe data B, C, dan D, langsung saja kita tarik, maka akan muncul nilainya secara otomatis. Dan yang terakhir, total nilai yang dikurang tadi 6 dikurang 1 sampai dengan 5, kita kalikan dengan logaritma dari variansi data. Rumusnya adalah sama dengan DB-nya tadi adalah bernilai 5, kemudian kita kalikan dengan logaritma variansi datanya. Jadi J8 dikali 8, kalau kita enter maka akan bernilai 8,11. Begitu pula untuk B, C, dan D. Langsung saja kita tarik seperti ini, maka akan muncul nilai secara otomatis. Selanjutnya setelah kita mencari masing-masing nilai dari masing-masing rumus yang memang diperlukan dalam uji Bartlett ini, kita harus menjumlahkan totalnya nanti agar memudahkan kita. Untuk jumlahnya, Excel menyediakan fitur auto sum yang nanti akan langsung menjumlahkan dan langsung kita nilai ini, X pangkat 2 gabungan ini, maka ini kita melihat variansi totalnya seperti ini dengan dibagi dengan total nilai data ini, maka kita peroleh nilai ini. Kemudian untuk yang logaritma S gabungannya sama dengan logaritma sebelumnya, sama dengan log, namun langsung kita ambil dari sini nilainya, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Kemudian B ini dalam PowerPoint merupakan nilai chi-square hitung. Nah, sebentar kita kembali ke Excel ke contoh soal kedua. Untuk B ini kita dapat mencarinya dengan menghitung dari nilai logaritma gabungan ini sama dengan logaritma variansi gabungan ini sama dengan J16, kita kalikan dengan total nilai data yang telah kita kurangkan tadi, maka akan dapat nilai 30,40. Kemudian untuk X hitungnya kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus sama dengan log 10, kemudian kita kalikan dengan nilai dari B tadi, kemudian dikurangkan dengan nilai dari DB log variansi total yang sebelumnya, kemudian kita tutup kurung, maka akan dapat nilai 0,35. Sementara itu untuk X tabel sendiri atau ini X pangkat 2, simbolnya memang seperti ini, X pangkat 2. Maaf, salah, X kuadrat tabel. Maka rumusnya adalah sama dengan sin F, kemudian nilai alpha yang telah kita tetapkan di awal 0,05 dibagi dengan jumlah total datanya tadi. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter, dapat. Maka hipotesis yang kita dapat adalah jika X2 jika X2 hitungnya lebih kecil daripada X2 tabel, maka data bersifat homogen. Dapat kita lihat bahwa X hitungnya benar 0,35 dan X tabelnya benar 1,41, maka simpul yang kita dapat simpulannya adalah dari variansi di atas bahwa karena X2 hitung lebih kecil daripada X2 tabel, maka dapat kita simpulkan bahwa data di atas bersifat homogen.
Demikianlah video presentasi dan studi kasus yang dapat saya buat. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.